akhir zaman ada musuh terbesar umat Islam. Ternyata musuh terbesarnya juga beragama Islam. Kaget kan? Bahwa ternyata nggak semua orang Islam atau beragama quote-unquote Islam itu berada di jalan yang sama dengan umat Muslim seperti keinginan Rasulullah SAW. Israel, Amerika yang kemudian akan mencoba menghilangkan Palestina ternyata juga mendapat pendanaan dari negara-negara Islam. Bahkan terjadi di Sudan, masyarakat Muslim Sudan juga digenosid oleh sesama beragama Islam dan didanai juga oleh negara Islam. Saya penasaran ini, makanya saya langsung tanyakan dengan guru kita yang tentunya juga teman-teman sudah sering melihat juga penampilannya di Cerita Untung, Ustaz Muhammad Al-Fulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah bisa tampil kembali di sini. Alhamdulillah. Dan ini sebuah fenomena yang saya sendiri merasa gemes. Sahih. Saja. Jadi kenapa sih gitu? Berarti gini, andaikan semua umat ini bersatu selesai semua. Sahih. Beres. Jazirah Arab bahasanya satu, agamanya satu, budayanya satu. Itu kalau akur Israel selesai cuma 8 juta orang. Selesai. Ini rahasia apa sih sebenarnya? Apa memang ini merupakan cobaan akhir zaman atau bagaimana? Apa ini sudah pernah terjadi di zaman dahulu nih? Sahih. Yani apa yang antum sampaikan tadi itu sangat benar, bahwa musuh kita itu tidak selalu dari luar umat. Kadang-kadang musuh kita dari dalam umat Islam sendiri. Dan ini sudah kayak sunnatullahi fil kaun, ya. Sudah hal yang ada dari zaman sahabat sampai detik ini. Kalau kita misalnya lihat di dunia modern sekarang di 2025, apa yang terjadi di Sudan itu yang mendanai siapa? Saudaranya kan, yang mendanai saudaranya. Bayangkan satu orang dibunuh, dipukul, preman yang membunuh dan memukul dia itu dibantu, dikirim makanan dan minuman oleh saudara dari yang dipukul gitu. Itu di Sudan. Kita lihat banyak contoh lagi di zaman kita ini. Tapi sebenarnya ini bukan hal yang baru. Ini sudah lama sekali, bahkan dari zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Bayangkan selama itu. Sayyidina Utsman bin Affan itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini masuk Islam dari awal dakwah sirriyah saat Rasulullah masih berdakwah diam-diam sampai Rasulullah meninggal dunia. Yani menemani Rasulullah dalam semua tempat, semua kondisi, menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah yang pertama meninggal dunia, menikahi yang kedua. Berarti mertuanya itu Rasulullah langsung ya. Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga umat Islam. Ya, kan kita ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, dan ada Utsman bin Affan. Memimpin selama 11-12 tahun. 6 tahun pertama dalam kepemimpinan Utsman bin Affan itu berjalan dengan lancar sekali, tidak ada masalah. Bahkan jumlah atau luas umat Islam di zamannya itu 12 juta kilometer persegi. Bayangkan, itu seperti 39 Inggris. Kalau Inggris itu dikali 39 itu luas umat Islam saat itu. Sampai di 6 tahun kedua dalam kepemimpinannya terjadi masalah besar. Muncul sekelompok orang yang masih muda umurnya. Ya 16, 17, 18, 20, 22, 25. Mereka itu muncul di 3 tempat. Kufah, Basrah, Mesir. Mereka mulai menuduh Sayyidina Utsman dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Mereka mulai menyebarkan tuduhan dan kabar buruk tentang Sayyidina Utsman. Sahabat Rasulullah itu yang sangat mulia, ya. Mereka mulai menuduh beliau korupsi, misalnya. Padahal beliau itu sangat kaya, tidak butuh korupsi. Mereka mulai menuduh beliau menyimpang dari sunnah Nabi. Bayangkan, mereka itu yang menuduh beliau menyimpang dari sunnah Nabi, tidak pernah ketemu dengan Nabi. Sementara beliau ya udah ketemu Nabi. Dah ketemu Nabi dari awal dakwah sampai Nabi meninggal dunia. Menikahi dengan 2 putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mertuanya ya? Mertuanya langsung. Mereka menuduh beliau menyimpang dari sunnah Nabi.
Mereka menuduh beliau memberi jabatan kepada keluarganya saja. Jadi jabatan gubernur, wali kota, hakim dan itu diberi ke keluarganya, itu Bani Umayyah. Mereka menuduh beliau membuat amalan-amalan yang baru dalam agama yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Karena Sayyidina Utsman membuat azan Jumat itu 2 kali. Kan kadang-kadang kita ke masjid salat Jumat, kadang-kadang azannya 2 kali. Yang pertama kali membuat hal ini adalah Sayyidina Utsman. Rasulullah tidak. Sayyidina Utsman. Jadi orang yang bilang kalau Jumatan azannya 2 itu bid'ah. Berarti sama aja menyerang Sayyidina Utsman dong. Itu membid'ahkan Sayyidina Utsman. Menuduh Sayyidina Utsman pelaku bid'ah. Itu enggak ada jalan keluarnya. Kalau ini namanya bid'ah, berarti Sayyidina Utsman pelaku bid'ah. Ya Allah. Bas. Orang-orang yang muncul di Kufa, Basra, Mesir mulai membahas hal ini. Satu hal lagi misalnya, Sayyidina Utsman buat teman-teman yang sudah haji, biasanya di Mina, salatnya di qasar. Ya. Sayyidina Utsman tiba-tiba pas di Mina tidak qasar jamaah salatnya. Jadi salatnya 4. Kenapa? Karena di Mina itu banyak orang muslim baru yang berkumpul pertama kali di Mina. Sayyidina Utsman takut mereka mengira salat memang 2 rakaat saja. Jadi Sayyidina Utsman tidak qasar, tetap salat 4 rakaat, supaya orang yang baru masuk Islam itu tahu bahwa zuhur 4, asar 4, isya 4 gitu, seperti itu. Dituduh sama orang-orang yang masih muda itu bahwa Sayyidina Utsman pelaku bid'ah. Rasul salatnya 2. Kenapa Anda wahai Utsman salatnya 4? Berarti mirip apa saya potong ya? Ya. Waktu zaman dulu di Indonesia ini disebarkan agama Islam oleh Wali Songo gitu kan. Setelah sholat, karena orang Indonesia ini gak berbahasa Arab dan gak tahu cara doa, setiap habis sholat baca doanya keras, biar diikuti sama yang belakang. Kalau terbiasa, mereka nanti jadi ikut udah terbiasa jadi hafal gitu. Jadi karena belum pada bisa, maka mereka membacanya keras biar dijadiin contoh. Nah sekarang kalau ada yang membaca keras gitu, kena bid'ah juga. Kena bid'ah. Padahal nggak tahu asal muasalnya itu untuk kebaikan apa gitu. Sahih. Karena Sayyidina Utsman aja dituduh sebagai pelaku bid'ah. Dituduh menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Buat asatiz yang dituduh pelaku bid'ah kayak saya, jangan sedih, itu normal. Sayyidina Utsman aja dituduh pelaku bid'ah ya. Ya Allah. Itu Sayyidina Utsman 6 tahun kedua dalam kepimpinannya. Jadi totalnya 12 tahun. 6 tahun pertama lancar, 6 tahun kedua bermasalah. Tiba-tiba 3 kelompok tersebut mulai saling menghubungi dan mulai siapkan rencana kudeta terhadap Sayyidina Utsman. Mereka ingin kudeta Sayyidina Utsman. Kadang-kadang kalau kita buka referensi bahasa Indonesia yang membahas era itu, biasanya kosakata yang dipakai itu berontak ya atau pendemo. Tapi saya rasa kosakata ini kurang tepat. Kosakata yang paling tepat adalah kudeta, menurunkan sebuah pemimpin yang syar'i secara paksa. Itu kudeta, bukan perontak dan lain-lain. Itu kosakata yang tepat insyaallah. Mereka sepakat untuk membuat kudeta terhadap Sayyidina Utsman. Dan mereka memilih waktu yang tepat untuk menuju Madinah. Madinah itu ibu kotanya umat Islam waktu itu. Mereka menuju Madinah di musim haji. Kenapa di musim haji? Karena musim haji itu Madinah sepi. Karena pada ke Mekah semua. Dan ketika mereka keluar dalam rombongan yang besar, tidak akan dicurigai oleh orang lain. Karena mungkin akan dikira jamaah haji. Maka mereka berangkat dari Mesir, dari Kufa, dari Basrah, dalam pakaian ihram. Kemudian mereka berkumpul di perbatasan kota Madinah. Mereka tidak ingin mereka dibenci oleh umat Islam yang lain. Maka mereka menyampaikan kepada Utsman saat mereka di perbatasan kota Madinah, kami datang ke sini, niat kami baik saja, yaitu menyampaikan keluhan kami. Utsman bertemu dengan mereka dan kabulkan semua permintaannya. Semua permintaannya dikabulkan. Bahkan gubernur-gubernur yang mereka kurang sukai, Utsman pecat. Supaya mereka tenang dan tidak ada masalah. Setelah itu mereka pulang lagi ke kotanya masing-masing. Tapi mereka buat masalah lagi. Ini agak detail gitu masalahnya. Mereka palsukan surat atas nama Utsman. Surat ini isinya Utsman menyuruh wali Mesir untuk membunuh mereka pas mereka sampai Mesir. Jadi mereka bilang Utsman difitnah, betul.
palsukan surat atas nama Utsman. Gara-gara surat tersebut yang palsu, mereka kembali lagi ke Madinah dan memutuskan untuk menyerang Utsman. Karena pas pertama kali datang ke Madinah, mereka menyangka Utsman akan menolak permintaan mereka. Jadi ada dalih untuk menurunkan Utsman. Tapi ternyata Sayyidina Utsman mengabulkan semua. Mereka palsukan surat ini untuk kembali lagi ke Madinah. Kemudian mereka masuk Madinah dalam jumlah yang banyak. Jumlah sekitar, ini referensi beda-beda ya, tapi minimal 3.000 orang. Dan itu banyak sekali. Sangat banyak di zaman itu. Dalam keadaan Madinah sepi, semua sahabat yang besar itu ada di Makkah untuk haji, kecuali beberapa saja. Mereka masuk kelilingi rumah Utsman selama 40 hari untuk menurunkan Utsman. Mereka kasih Utsman 3 pilihan. Anda mau teman-teman membayangkan ya, ini orang baru masuk Islam kemarin, baru lahir kemarin, menantang sahabat Rasulullah SAW dan pemimpin syar'i yang sah. Orang yang menemani Rasulullah dalam setiap kondisi. Waktu senang, waktu sedih, waktu lapar, waktu baru punya anak, waktu ada orang dekat yang meninggal dunia, waktu pernikahan, semua menemani Rasulullah dalam beliau semua hal. Membiayai perjuangan, membiayai satu tentara sendiri dan membeli sumur air Roma. Sumur air Roma ketika sahabat baru pindah ke Madinah, airnya sedikit. Bisnis air di Madinah waktu itu dikuasai orang Yahudi. Jadi orang Yahudi meninggikan harga. Jadi Sayyidina Utsman membeli sumur air Roma itu dari orang Yahudi supaya umat Islam bisa minum dengan bebas. Orang luar biasa, bukan orang biasa Sayyidina Utsman itu. Ditantang seperti ini sama orang yang baru masuk Islam atau mungkin lahir dalam keadaan muslim tapi masih muda, belum menuntut ilmu, belum paham ilmu dan lain-lain. Jadi mereka kelilingi rumah Sayyidina Utsman selama 40 hari. Mereka teror para sahabat. Mereka melukai beberapa orang. Dan mereka awal-awal di 10 hari pertama, 15 hari pertama, mereka masih memperbolehkan Sayyidina Utsman keluar dari rumah. Tapi pas Sayyidina Utsman keluar dari rumah, dilempar batu, dicaci maki, dipukul. Bayangkan, umurnya 80 tahun Sayyidina Utsman waktu itu. Pas Sayyidina Utsman keluar rumah, pas mereka kelilingi rumahnya, Sayyidina Utsman naik mimbar khutbah Jumat. Kemudian Sayyidina Utsman saat berkhutbah, Sayyidina Utsman mengatakan seperti ini, demi Allah, saya tidak pernah menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Saya tidak pernah melakukan hal yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Muncul satu orang muda dari pelaku kudeta tersebut, umurnya 22 tahun, 23 tahun, bilang kepada Sayyidina Utsman, iskut ya na'thal. Diam wahai na'thal. Na'thal itu kita bisa terjemahkan bodoh. Diam wahai pria yang bodoh. Bayangkan ini khalifah, pemimpin, umurnya 80 tahun, sahabat Rasulullah, ya, dicaci maki sama anak baru. Diam wahai, kasar lagi ya, kasar sekali. Diam wahai pria yang bodoh, kamu telah merubah sunnah Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Utsman jawab, bal anta, kamu yang telah merubah sunnah Rasulullah SAW. Maka dia mulai lempar batu sampai Sayyidina Utsman terluka. Kembali lagi Sayyidina Utsman ke rumahnya dan mereka kelilingi rumahnya mulai ketat sampai hari ke-30-an gitu ya. Mereka mulai melarang makanan masuk rumah Sayyidina Utsman. Mereka mulai larang minuman masuk rumah Sayyidina Utsman. Ana mau sekali lagi teman-teman ingat, ini sekelompok orang yang baru masuk Islam kemarin, yang belum paham agama, yang menghina sosok seperti Sayyidina Utsman. Lihat seberani apa mereka ya, seberani apa dan lancang ya. Ya, yani parah. Mereka mulai bikin Sayyidina Utsman lapar dan haus. Padahal Sayyidina Utsman itu yang membeli sumur air Roma, bikin satu umat Islam itu bisa minum. Sekarang di akhir hidupnya diperlakukan seperti itu. Mereka dapat kabar bahwa Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan sudah tahu tentang masalah ini, dan Sayyidina Muawiyah mulai menggerakkan pasukan dari Syam untuk menolong Sayyidina Utsman di Madinah. Dan mereka mendengar kabar juga bahwa jamaah haji mulai pulang. Jadi mereka ingin selesaikan yang lebih cepat. Maka mereka memutuskan untuk membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Mereka di hari ke-40
masuk rumah Sayyidina Utsman bin Affan dan orang pertama yang masuk rumahnya pegang jenggot Sayyidina Utsman bin Affan. Orang 80 tahun, khalifah muslimin, dipegang jenggotnya dan dibilang, siapa yang mampu melindungi kamu hari ini? Sayyidina Utsman menjawab, jenggot ini dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orangnya kayak shock gitu, tertampar. Kemudian dia keluar. Masuk satu lagi, kemudian dia pegang pegang pedang dan dia mau mengarahkan pedangnya ke leher Sayyidina Utsman, tapi Sayyidina Utsman menjaga lehernya dengan tangan. Jadi tangan Sayyidina Utsman terpotong sampai tangannya jatuh. Kata Sayyidina Utsman, tangan ini tangan pertama yang mencatat wahyu, mencatat Al-Quran. Orangnya tertampar gitu. Keluar orangnya. Masuk 13 orang lagi. Dan mereka itu yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Ini adalah bibit yang namanya Khawarij. Ini adalah masalah yang kita alami sampai detik ini. Khawarij. Sedih dengar saya itu. Sahih. Apa? Tragis juga meninggalnya beliau ya, kalau orang yang saleh. Bukan hanya itu. Mereka melarang umat Islam, mereka melarang sahabat untuk menguburkan Sayyidina Utsman. Rumah jenazah Sayyidina Utsman tetap di rumah 2 hari. Tidak dimandikan, tidak dikafankan. Sebelum Sayyidina Utsman dibunuh, istrinya namanya Nailah binti Al-Farafisah peluk Sayyidina Utsman untuk melindunginya. Para pelaku kudeta itu mengarahkan pedangnya ke istrinya sampai jarinya terpotong. Meninggal dunia Sayyidina Utsman. 2 hari di rumah, sahabat diteror, tidak boleh ada yang mendekati rumahnya untuk kuburkan dia. Bahkan ngubur aja nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh dikuburkan, nggak boleh dimandikan, nggak boleh disolatkan. Sampai ada beberapa sahabat yang di malam hari dengan risiko dibunuh oleh Khawarij tersebut, pelaku kudeta, mereka diam-diam ambil jenazah Sayyidina Utsman, mandikan sederhana sekali, kafanin Sayyidina Utsman, dikuburkan di tempat yang biasanya orang Muslim tidak suka dikuburkan di sana. Kenapa? Karena biasanya orang Muslim yang meninggal dunia di zaman Rasulullah di Madinah dikuburkan di Baqi'. Sampai hari ini. Biasanya Sayyidina Utsman akan dikuburkan di Baqi'. Tapi para pelaku kudeta kelilingi Baqi', tidak boleh ada yang masuk sini. Jadi dikuburkan di sebuah taman milik orang Yahudi. Di kemudian hari dipindahkan ke Baqi', ya. Mas, meninggal dunia Sayyidina Utsman, para pelaku kudeta mengelilingi kota Madinah, melarang semua orang keluar dari rumahnya, menguasai mimbar, menguasai masjid, dan mereka mulai mencari pengganti, mencari pemimpin yang menggantikan Sayyidina Utsman bin Affan. Mereka awalnya mau pilih 2, salah satu dari 2 orang. Yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kedua Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Sayyidina Ali tahu kejadian ini. Sayyidina Ali tahu kejadian ini, tapi Sayyidina Ali dilarang sama Sayyidina Utsman untuk melindunginya. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman tidak mau terjadi pertumpahan darah. Sayyidina Utsman tahu kalau Sayyidina Utsman menyuruh para sahabat yang jumlahnya sedikit sekali dibanding para pelaku kudeta itu yang jumlahnya banyak, mereka mulai berperang di kota Madinah, ini akan jadi perang saudara. Sayyidina Utsman sendiri yang melarang para sahabat untuk melindunginya. Satu hal lagi, kebanyakan para sahabat yang ada di Madinah waktu itu sahabat senior sekali. Bagaimana kalau semuanya dibunuh dalam perang ini? Siapa yang menyebarkan agama? Siapa yang menjaga agama? Siapa yang meneruskan hadis-hadis? Jadi Sayyidina Utsman memikirkan hal-hal tersebut. Kemudian Sayyidina Utsman dikasih bisyarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau akan mati syahid, akan dibunuh oleh orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naja min thalath faqad naja." Barang siapa yang selamat dari 3 fitnah, 3 ujian ini, maka dia selamat. Fitnah yang pertama, mauti, kematianku, kematian Nabi Muhammad. Kan banyak orang murtad setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Yang kedua, Dajjal. Yang selamat dari Dajjal, selamat. Yang ketiga, terbunuhnya Imam Rashid. Dan para mufassirin mengatakan ini adalah Sayyidina Utsman. Jadi fitnah yang besar, dan Sayyidina Utsman memang dikasih bisyarah sama Nabi Muhammad bahwa akan mati syahid. Mereka mulai mencari pengganti, Sayyidina Ali dan Sayyidina Talha. Dua-duanya menolak. Kenapa? Ini kondisi yang aneh gitu ya. Kami nggak mau dipilih sama orang pelaku kudeta gitu ya. Sampai Sayyidina Ali dinasihati oleh para sahabat yang lain dan para ulama yang ada di Madinah waktu itu, kalau Anda tidak menerima jabatan ini, mungkin ada orang buruk yang akan menerimanya. Sayyidina Ali menerima jabatan tersebut, dibayat menjadi khalifah, dibayat oleh seluruh umat Islam. Kecuali satu tempat saja. Tempat ini adalah Syam. Tempatnya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Muawiyah menolak untuk membayat Sayyidina Ali. Kenapa? Tradisi waktu itu, ketika ada khalifah baru yang dilantik, khalifah mengirim surat kepada semua gubernur yang dilantik oleh khalifah sebelumnya. Terus minta mereka untuk kirim bayat. Bayat ini ibarat kami tunduk kepadamu, kami siap taat kepadamu. Pernyataan, betul. Sayyidina Ali kirim surat ke misalnya gubernur Mesir. Gubernur Mesir, siap saya bayat. Gubernur ini, gubernur itu, siap saya bayat. Gubernur Oman dan Bahrain, saya siap bayat. Sayyidina Muawiyah tidak mau bayat. Kenapa? Karena Sayyidina Muawiyah dapat paket dari istri Sayyidina Utsman bin Affan yang jarinya terpotong itu. Paket, sebuah kayak isinya apa paket ini? Isinya pakaian Sayyidina Utsman yang berdarah. Dan isinya jari-jari istrinya. Istrinya pesan kepada Sayyidina Muawiyah, saya memberimu tugas untuk mencari pembunuh Sayyidina Utsman dan menangkap mereka. Dan qisas. Kemudian Sayyidina Muawiyah balas surat Sayyidina Ali. Isinya begini, mohon maaf, saya tidak akan bayat sampai Anda mencari pembunuh Utsman satu-satu dan membunuh mereka.